Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun kita berada, Alhamdulillah pada kesempatan sekarang ini kita bisa berjumpa dalam sebuah channel YouTube yang dalam beberapa sesi ini kita akan mencoba mendiskusikan terkait dengan persoalan teologi bisnis. Dan ini penting memang untuk diulas, penting untuk dikaji karena soal ini seringkali tidak menjadi persoalan-persoalan yang penting dikaji oleh umat manusia, khususnya oleh umat Islam. Dan mengapa pada akhirnya sebetulnya saya tertarik untuk mencoba mengangkat ini dan mencoba menyuguhkan sejumlah informasi tentang betapa pentingnya sesungguhnya bisnis mesti dilakukan oleh mereka yang kita sebut sebagai agamawan, termasuk oleh mereka yang tentu saja menjadi pengikut ajaran agama Islam. Saya ingin mencoba mengangkat soal tema ini karena problem-problem yang hadir pada dunia kita hari ini sebetulnya kan justru pada sejauh mana kita mampu meng-create sesuatu yang hasil dari kreativitas kita itu akan mendorong banyak orang untuk terlibat dalam forum-forum, dalam kegiatan-kegiatan, dalam tindakan-tindakan yang mendorong umat manusia untuk bisa lebih berkembang dalam apa yang kita sebut sebagai dunia bisnis itu. Inilah letak persoalan yang ingin kita lihat. Hal yang kedua, kenapa ini penting diangkat soal teologi bisnis ini? Karena sekarang ini ada perubahan tren yang sangat luar biasa. Perubahan itu terjadi. Misalnya begini, di masa lalu, apa yang disebut dengan istilah dunia pendidikan, apalagi tentu dunia pendidikan tinggi, seringkali menjadi imam bagi terjadinya perubahan-perubahan. Hari ini, dunia pendidikan tidak lagi menjadi imam untuk mengawal adanya perubahan-perubahan itu, tetapi bahkan sekarang lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikan tinggi itu menjadi pengikut atas arus perubahan itu. Nah, karena perubahan-perubahan yang sangat luar biasa ini, maka hari ini tidak lagi menjamin orang misalnya lulus dengan predikat cum laude di sebuah perguruan tinggi, lalu dia kemudian bisa terserap dalam lapangan kerja dan dia menjadi pembaharu di lapangan kerja yang dia hadapi. Hari ini kenyataannya bahwa banyak sekali lulusan-lulusan perguruan tinggi termasuk mereka yang bahkan mungkin memperoleh predikat atau memperoleh penghargaan cum laude terpaksa harus mengantri di jajaran-jajaran barisan yang cukup panjang untuk memasuki fase dunia kerja. Dan oleh karena itu maka tidak ada pilihan lain bagi kita semua sekarang ini bagaimana kita justru terlibat menjadi pemain bisnis, karena melalui bisnis itu bukan saja dia terselamatkan, dia tidak ikut antri dalam barisan-barisan untuk mengikuti lamaran-lamaran kerja dalam sektor-sektor kegiatan usaha dan lembaga-lembaga atau institusi-institusi baik negeri maupun swasta, tetapi bahkan dia juga bisa menyelamatkan orang banyak. Nah, mengapa soal ini kembali lagi saya katakan menjadi penting untuk kita coba angkat. Nah, saya ingin memberi tema pada tema awal ini adalah dengan kata teologi bisnis. Mengapa teologi bisnis ini penting untuk saya sebutkan? Sebab kalau kita membaca literasi sejarah, sebetulnya hampir tidak ada nabi, hampir tidak ada rasul yang tidak memiliki perjalanan kesejarahannya sebagai seorang pebisnis. Coba kita saksikan dari mulai Ibrahim, bahkan mungkin Nabi Adam alaihissalam itu sendiri, apalagi Nabi Muhammad itu kan sudah menjadi direktur utama sebuah perusahaan multinasional yang cukup raksasa ya, yang didirikan perusahaan itu oleh istrinya, yang kemudian menjadi istrinya yaitu Khadijah binti Khuwailid itu. Tetapi selain faktor sejarah yang saya katakan tadi, para penerus, para nabi, para penerus, para rasul, termasuk para penerus Nabi Muhammad SAW, dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, begitu sampai kepada generasi-generasi selanjutnya, itu mereka juga adalah termasuk dalam kategori pelaku bisnis. Nah, bahkan para ulama-ulama besar di masa lalu, termasuk para kiai-kiai besar yang ikut serta menyumbangkan agama Islam, mengembangkan agama Islam di Nusantara itu juga adalah kebanyakan mereka memiliki tipikal sebagai seorang pebisnis. Dan bahkan Islam sendiri datang ke Nusantara yang dibawa oleh para ulama-ulama baik dari Gujarat ataupun yang berasal dari Parsi, itu semua mereka adalah memiliki tipikal sebagai seorang pebisnis. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara soal bisnis dikaitkan dengan misalnya taruhlah umat Islam, itu seharusnya bisnis tidak berjarak dengan jiwa mereka.
Tetapi fakta bahwa pada hari ini banyak sekali di antara umat Islam itu justru abai terhadap apa yang tersebut sebagai dunia bisnis itu. Umat Islam bahkan seringkali terjebak untuk ikut antrian yang begitu panjang masuk ke dalam sektor-sektor formal, baik negeri maupun swasta, untuk ikut menjadi pekerja-pekerja di lapangan-lapangan pekerjaan yang tadi saya sebutkan. Semakin hari semakin kesini itu justru semakin berkurang. Nah, oleh karena itu saya ingin mencoba mengangkat soal tema-tema ini dan akan kita diskusikan secara reguler soal tema ini di YouTube channel yang akan kita gagas dari mulai sekarang sampai ke depan itu. Ini soal yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, ada beberapa pertanyaan yang misalnya sering masuk kepada saya. Misalnya pertama, mengapa misalnya saya terlibat dalam dunia bisnis? Bahwa memang saya sejak kecil itu dilatih oleh orang tua saya, yang kebetulan orang tua itu sebetulnya menjadi mantri, istilah di kampung dulu itu mantri sekolah atau kepala sekolah di salah satu madrasah ibtidaiyah di kampung pedalaman itu. Tetapi saya sejak kelas 4 SD itu, sejak kelas 4 madrasah ibtidaiyah itu saya sudah disuguhi sebuah prosesi latihan menjadi seorang pedagang. Misalnya saya disuruh untuk menjajakan bolu kukus, disuruh untuk menjajakan japilus. Memang pada saat saya kecil dulu itu saya berpikir bahwa mungkin sebetulnya saya dipaksa untuk membantu orang tua saya, membantu kehidupan ekonomi mereka. Ya, sehingga akhirnya saya dipaksa juga untuk ikut jualan apa yang disebut dengan istilah tadi, baik bolu kukus maupun japilus istilahnya gitu ya. Saya mencoba memahami situasi-situasi seperti itu. Dengan sangat berat hati sebetulnya saya untuk melakukan hal-hal itu, tetapi itulah rutinitas yang saya lakukan. Dan itu terus terjadi sampai kemudian saya menyelesaikan sekolah di madrasah ibtidaiyah. Padahal posisi bapak saya sebagai kepala sekolah di sekolah itu. Lalu kemudian ketika saya memasuki siswa di madrasah sanawiyah atau SLTP atau SMP, kemudian saya juga dilatih oleh orang tua saya menjadi seorang pedagang. Saya disuruh, ya kebetulan waktu itu saya sekolahnya siang, jadi sekitar jam setengah 11 sampai jam 12 itu saya disuruh untuk menjajakan gorengan-gorengan ke sebuah pabrik, ke sebuah pertambangan begitu ya, yang kebetulan disitu banyak sekali orang. Lalu saya di situ itu disuruh untuk juga terlibat dalam prosesi penjualan barang-barang yang kalau menurut hitungan sekarang sangat luar biasa sekali sederhananya. Tetapi dari situ saya merasa bahwa memang saya sudah terlatih menjadi seorang pedagang. Tetapi apa yang saya sebut tadi dengan mengapa dulu saya menyebut diri sebagai seorang pedagang dan saya sering dilatih menjadi seorang pedagang, lalu sekarang menjadi pebisnis. Di mana letak perbedaan antara seorang pedagang dengan seorang pebisnis? Nah, perjalanan waktu telah menunjukkan kepada saya bahwa menjadi pedagang itu sangat berbeda sekali dengan menjadi seorang pebisnis. Menjadi seorang pedagang itu seringkali hanya memiliki kemampuan untuk mengambil selisih dari modal yang dikeluarkan dengan barang yang dikeluarkan. Misalnya begini, pada suatu hari ketika saya kuliah di program Pasca Sarjana di Banda Aceh itu, saya waktu itu adalah mencoba untuk menjajakan barang-barang di produk-produk tertentu dari kampung halaman saya, dari Tasikmalaya itu. Misalnya saya menjajakan apa yang disebut istilah jaket, apa yang disebut dengan istilah jas begitu ya. Nah, saya mengambil dari saudara saya, dari uas saya, dari bapak mertua saya, kemudian berapa harga barang itu, lalu dari barang itu saya jualkan. Saya mengambil selisih. Jadi dalam posisi saya sebagai seorang calon master pada waktu itu saya menjadi seorang pedagang, belum menjadi seorang pebisnis. Dan kemudian pada fase selanjutnya, bahkan ketika saya juga masuk mengikuti program doktor, begitu saya masih tetap terlibat dalam posisi sebagai seorang pedagang. Ya, saya mulai dari jualan kulit kambing, jualan kulit sapi begitu ya, jualan mebler. Nah, saya mengambil barang-barang mebel, mengambil kulit baik sapi maupun kambing, lalu saya jual ke pabrikan. Saya mengambil selisih di antara modal yang saya keluarkan dengan barang yang nanti saya perjualbelikan kepada orang lain. Maka upaya saya untuk mengambil selisih dari modal apa yang saya keluarkan dengan barang yang kemudian saya jualkan kepada orang lain, maka dalam posisi itu saya menjadi seorang pedagang. Tetapi waktu ternyata membuat saya, mendorong saya, mengajak saya, atau bahkan mungkin memaksa saya pada akhirnya untuk menjadi seorang pebisnis.
Mengapa harus menjadi seorang pebisnis? Sebab ketika saya murni masih menjadi seorang pedagang, seringkali menjadi seorang pedagang itu dimainkan oleh pasar. Mengapa? Karena saya menjadi pengikut. Jadi saya tidak menjadi trendsetter. Nah, produk-produk yang saya jual, produk-produk yang saya beli lalu saya jual, itu seringkali dari sisi harganya saja seringkali mengalami perubahan-perubahan yang tidak bisa diukur oleh saya sendiri. Lalu kemudian setelah begitu, saya terinspirasi kemudian untuk melakoni babak baru dalam kehidupan saya, misalnya dengan meletakkan prinsip-prinsip dasar kehidupan, tidak lagi menjadi seorang trader, tetapi saya kemudian menjadi seorang pebisnis. Misalnya saya pertama kali mendirikan sebuah perusahaan itu namanya konveksi. Jadi dari konveksi itulah kemudian saya mendesain gambar, mendesain pakaian, mendesain jas, mendesain jaket, mendesain celana, mendesain baju, mendesain kaos, bahkan mendesain kaos kaki. Begitu ya, kita desain terus dan kita terus desain. Setiap waktu pikiran saya terus bertumbuh, terus berkembang untuk menciptakan sebuah produk-produk baru dari produk konveksi. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa ketika saya mendirikan konveksi itu, justru di saat banyak orang sedang mengalami kejatuhan dalam dunia bisnis di bidang konveksi itu. Tetapi saya ingin mencoba melakukan modifikasi, ingin mencoba melakukan ramifikasi bahkan pencabangan-pencabangan unit usaha di konveksi itu, sehingga akhirnya dalam jangka waktu tertentu konveksi itu bertumbuh juga menjadi sesuatu yang sangat baik. Nah, pada saat itu saya tidak lagi dimainkan pasar. Mengapa? Karena saya bahkan mungkin sudah bisa memainkan pasar. Harga tidak lagi ditentukan oleh kecenderungan orang, tetapi harga sudah mulai dimainkan oleh saya sendiri. Saya menjadi penentu bagi harga bagi sebuah produk yang saya lakukan. Saya mengetahui berapa ini modal yang harus kita keluarkan, berapa biaya produksi, berapa biaya pemasaran, termasuk juga berapa kemungkinan barang-barang ini untuk bisa laku atau tidak bisa laku. Nah, dari situ kemudian kita akan mengetahui bahwa ada perbedaan yang sangat mencolok antara seorang pebisnis dengan seorang trader, dengan seorang pedagang. Nah, untuk itu maka menjadi pebisnis itu untuk itu maka menjadi seorang pebisnis itu tentu ceritanya akan menjadi lain dibandingkan dengan hanya menjadi seorang pedagang. Jika menjadi seorang pedagang, saya kira kita tidak perlu untuk terdidik sampai ke perguruan tinggi, tidak perlu sampai S1, S2, S3, bahkan mungkin orang hanya sekedar tamat SD pun orang sudah bisa menjadi seorang pedagang. Mengapa? Karena kegiatan perdagangan itu pasti berjangka pendek dan pasti hanya berupaya untuk mengambil selisih dari setiap apapun yang kita jual, dari setiap apapun yang kita beli, dari setiap apapun yang kita jual, itu hanya berupaya untuk mencari selisih dari modal yang kita keluarkan dengan kemungkinan keuntungan yang akan kita peroleh. Saya kira nanti dalam sesi lain kita akan coba deskripsi lebih jauh seperti apa sesungguhnya perbedaan-perbedaan dan mungkin juga titik sama antara seorang pedagang dengan seorang pebisnis. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.